tugas dari CGP Angkatan 7 Kota Semarang terkait modul 3.1, yaitu terkait tentang tugas diskriminasi kontekstual. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan terlebih dahulu terkait identitas Bapak Sekolah. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Sodikin, saya Kepala Sekolah SMP Islam Sultan Agung 4 untuk masa periode 2020-2023 ini. Terima kasih. Ada pun beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana mungkin Bapak Sodikin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Oke, jadi dalam hal kaitan dengan kasus dilema etika dan bujukan moral itu kami melihat kepada muara akhirnya, artinya usulan-usulan atau pendapat-pendapat, masukan-masukan yang ada ini arahnya nanti kemana. Bisa jadi dua hal itu sama untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan anak, untuk kebaikan lembaga. Ada kalanya yang satu baik, yang satu tidak dan sebagainya. Maka akan satunya masuk ke dilema etika dan satunya masuk ke bujukan moral. Oh gitu. Oke. Terus bagaimana mungkin langkah-langkah prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika itu? Prinsipnya kami di pimpinan ada rapat tingkat pimpinan. Jadi istilah di kami adalah rampim. Rapat pimpinan itu diikuti kepala sekolah, kemudian wakil, sama KTU beserta pelaksana teknis. Ini yang nanti akan membantu kami untuk memutuskan hal-hal yang ada seperti itu. Akan di hampir semua kebijakan sekolah. Jadi ada prosedur di rapat pimpinan terlebih dahulu sebagai bahan masukan untuk nanti bersama-sama kami mengambil keputusan. Arahnya seperti itu. Mungkin hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini? Kita melihat skala prioritas. Dari skala prioritas kita perhatikan bahwa mana yang kemudian arahnya lebih akan kita prioritaskan, yang itu bisa lebih memberikan bekal yang lebih baik pada anak. Berarti muaranya ke siswa ya? Muaranya ke siswa. Jadi bagaimana kemudian, karena kita di sini nanti melayani siswa, bagaimana siswa itu nanti merasa nyaman belajar di sini, bisa lebih memajukan siswa, lebih bisa memudahkan siswa, lebih bermanfaat kepada siswa. Terus mungkin ada tantangan tersendiri ketika mengambil keputusan terkait tentang kasus dilema etika ini? Jelas, namanya dilema etika pasti akan ada dilemanya ya. Artinya kita di antara pimpinan sendiri pun harus berargumentasi masing-masing, yang kemudian nanti di ending akhirnya adalah itu yang terbaik, yang menjadi kesepakatan kita. Jadi tidak jarang kita dalam kemudian berkoordinasi di rapat pimpinan itu ya harus ada argumen yang sebaik mungkin, mana yang kemudian nanti kita sepakati, tidak sekedar mufakat tapi maslahatnya juga menjadi perhatian kita ya. Jadi sekali lagi tidak hanya mufakatnya tapi kemaslahatannya, tingkat maslahatnya menjadi sangat penting. Oh gitu. Ada jadwal tertentu tidak ketika ada satu kasus kita harus mengumpulkan dalam bahasa hakim itu sendiri, atau langsung ada keputusan dari pihak kepala sekolah? Secara periodik sebenarnya kita mengagendakannya seminggu sekali tahapannya. Jadi ramping seminggu sekali, kemudian nanti koordinasi ke Bapak Ibu juga seminggu sekali. Jadi di awal minggu itu untuk rampingnya, kemudian di akhir minggu Jumat, biasanya setelah Jumatan itu untuk kita koordinasikan, kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi sudah kita jadwalkan seperti itu. Kalau pada kasus yang mendesak, kita bisa menggunakan waktu-waktu tertentu, tapi itu sifatnya adalah urgent saja. Tapi yang selebihnya sudah kita siapkan secara periodiknya. Mungkin ada faktor atau seseorang yang selama ini bantu mempermudah dalam kegiatan pengambilan kasus dilema etika? Ya, semua teman-teman dari wakil dan praktis sangat membantu dalam hal ini, termasuk dari KTU dan sebagainya, karena masing-masing akan punya sudut pandang yang berbeda, dan satu sama lain perbedaan itu untuk kemudian saling melengkapi, arahnya seperti itu. Mungkin sebelum terakhir, ada hal pembelajaran yang mungkin bisa diambil untuk disampaikan ke kami terkait pengambilan kasus dilema etika itu. Mungkin nanti diceritakan apakah ada kasus yang mungkin yang saat ini sedang diceritakan terkait kasus yang selama ini baru diselesaikan terkait tentang dilema etika ini. Ya kayak ini ya, kemarin kita kegiatan bulan Ramadan itu kan biasanya umumnya
sekolah itu mengadakan panitia zakat. Nah, hal-hal seperti ini lah. Kemarin kita akhirnya memutuskan untuk tidak mengadakan tahun ini dengan berbagai pertimbangan, ya, banyak pertimbangannya, tetapi kemudian kita sepakat untuk tahun ini kita tidak mengadakan pembuatan zakat karena ya tadi kewajiban kita kan sebenarnya membayar zakatnya, bukan untuk panitianya. Satu, secara aturan syariahnya begitu. Kemudian untuk bisa membayar zakat itu, anak-anak maupun bapak ibu guru itu di masing-masing lingkungannya sudah sangat banyak sekali tersedia. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa ketika kita membuka kepanitiaan zakat itu ada kesan bahwa kemudian sekolah itu narik iuran. Jadi kesannya justru ada tarian yang harus dibayarkan di sekolah. Nah, kita sementara menghindarkan itu. Nah, meskipun kemudian ketika kita mengadakan panitia zakat itu ada unsur pendidikannya, ada unsur praktek anak membayar zakat. Toh itu tetap kita lakukan karena kita ada kegiatan pesantren. Jadi di kegiatan pesantren secara keilmuannya bagaimana praktek zakatnya kita berikan, tapi pada pelaksanaannya untuk praktek zakat sendiri diserahkan kepada orang tua untuk melaksanakan zakat fitrahnya di lingkungan masing-masing. Yang kita tahu lah di semua tempat kalau hari raya seperti ini panitia akan sangat banyak sekali. Seperti itu. Jadi kemudian dari sudut pandang itu kemudian kita mementingkan dulu untuk supaya siswa itu, karena khawatir kami juga begini, kalau nanti anak sudah membayar zakat di sekolah, bukan berarti mereka di rumah tidak bayar, masih akan bayar lagi, biasanya begitu. Jadi justru mereka kan bayar. Sementara di akhir ini, bulan ini kebetulan ini kan ujian-ujian banyak berlangsung, yang itu juga membutuhkan untuk pelunasan administrasi dan sebagainya. Jadi di sekolah kita fokuskan di administrasiannya, sementara untuk zakatnya kita serahkan di rumahnya masing-masing, menghindari double juga. Nah yang seperti ini menurut kami itu lebih memprioritaskan untuk kebutuhan orang tua dan siswa di rumahnya. Jadi kita tidak campur adukan hanya karena kemudian untuk dipraktekkan di sini, sementara mereka di rumah masih akan bayar lagi, justru nanti akan menjadi double dan hal seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon izin nanti video ini akan kita unggah di MFS dan akan dikomentari berbagai informasi Siap. Izinnya nanti akan dimasukkan ke kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Tarno, ini saya mengganggu waktunya untuk sedikit wawancara terkait tugas guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang, yaitu terkait tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana seorang pemimpin itu khususnya di SMA Islam Sultan Agung 3 ini dalam mengambil langkah keputusan seperti itu. Terlebih dahulu mungkin Bapak Tarno bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tarno SPD MSI, sebagai Kepala Sekolah SMA Islam Sultan Agung 3 sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapak Tarno atas perkenalannya. Langsung saja untuk beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana seorang pemimpin, terutama Pak Tarno ini, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus dilema etika atau kasus bujukan moral. Untuk identifikasi ini tentunya melalui sebuah pengamatan, pencermatan, kemudian setelah itu kita komunikasi dan diklarifikasi. Dari proses itu maka nanti akan muncul atau akan ada kejelasan. Jadi akan ada kejelasan pendapat si A itu bagaimana, dasarnya apa, pendapat si B itu dasarnya apa. Kemudian nanti kita satukan untuk diambil keputusan yang terbaik. Karena ini di sekolah tentunya keputusan itu yang terkait dengan proses pembelajaran semuanya mengacu pada kepentingan siswa. Terus mungkin langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Pak Tarno ambil? Iya, karena pengambilan keputusan ini biasanya itu ada waktu yang harus cepat, ada waktu yang cukup panjang. Sehingga kalau waktunya cepat, yaitu identifikasi itu tadi, diidentifikasi, dicermati, kemudian kita konsultasikan dengan struktural, karena ada wakil kepala sekolah, ada kepala tata usaha,
Kemudian dari situ kita cermati mana yang terbaik untuk diambil keputusan. Karena prinsip saya begini, keputusan itu bagus itu penting, tetapi mengambil keputusan yang tepat itu jauh lebih penting. Ibaratnya begini, misalnya wis ngerti pesawat itu mau meledos dalam hitungan waktu, menit, atau katakanlah jam, tetapi untuk mengambil keputusan kita harus rapat. Yang notabene itu rapat itu kan melibatkan orang banyak, sehingga dalam hal ini tentunya akan menyita waktu, sehingga mungkin kita bisa menghasilkan keputusan yang bagus, tetapi waktunya yang tidak tepat. Nah itu nah menurut saya itu bedanya pemimpin dengan bukan pemimpin di situ. Ya kita harus cepat mengambil keputusan. Mungkin yang Pak Tarno anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, seperti apa? Kalau saya efektif mengambil keputusan itu tentunya mencermati, kemudian kepentingannya itu memihak kepada siapa dulu. Karena saya sebagai pemimpin sekolah, maka kuncinya itu apa yang kita lakukan itu baik, legal, formal, tidak melanggar aturan pemerintah maupun agama, dan itu berpihak kepada kepentingan siswa. Mungkin Pak Tarno sendiri dalam mengambil keputusan itu apakah ada jadwal tertentu dalam mengambil keputusan itu? Ya, jadi keputusan itu tentunya untuk mengambil sikap atas sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu setiap hari itu kan selalu muncul ya Pak ya. Jadi saya kira kalau keputusan ini saya tidak ada jadwal tertentu, tetapi juga melihat perkembangan permasalahan itu apa yang ada. Kalaupun ada jadwal-jadwal tertentu itu terkait dengan jadwal kerja kepala sekolah itu ada. Misalnya dalam minggu ini hari Senin saya harus ngecek ketertiban anak-anak di ruang BK misalnya. Selasa saya ngecek untuk pembayaran administrasi keuangan sekolah. Kemudian Rebu saya harus ke perpus. Kamis mungkin saya banyak konsultasi dengan kurikulum. Jumatnya rapi. Nah itu yang terencana semacam itu. Tetapi terkait dengan kasus-kasus yang muncul, kasus itu kan mungkin hari ini ada 2 kasus, besok tidak ada, besoknya mungkin ada 4 kasus, jadi kan semacam itu. Mungkin ada yang selama ini mungkin faktor atau pendukung teman atau teman sahabat yang mendukung dalam mengambil keputusan ini? Ya, yang jelas di sekolah itu pimpinan itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah yang jumlahnya 3, dan ada juga kepala tata usaha. Jadi dalam hal ini tentunya dalam setiap keputusan saya harus melibatkan struktural ini. Walaupun dalam arti melibatkan itu kadang-kadang berbicaranya rembukannya panjang, tetapi melihat misalnya keputusan itu urgen, ya harus saya ambil sendiri juga pernah. Kemudian karena kita itu berada di 2 naungan, yang pertama dinas pendidikan dan juga yang kedua dengan yayasan, tentunya itu kita tetap tidak bisa meninggalkan 2 pihak ini, baik yayasan maupun dinas pendidikan dalam hal-hal tertentu. Tapi kasus-kasus yang di sekolah, kasus anak dan sebagainya, kita bisa memutuskan sendiri. Gitu. Sebelum nanti mungkin refleksi dari apa yang Pak Tarno sampaikan, mungkin mungkin bisa diceritakan satu kasus, terus bagaimana langkah Pak Tarno dalam mengambil keputusan. Oh iya. Ini masih terkait dengan etika tadi ya? Iya, etika. Atau yang dilema moral juga boleh. Ya saya kira ini baru aja terjadi. Ini kita akan sama-sama tahu Ramadan ini sedang dijalankan saat ini, tetapi di kelas 12 itu ada jadwal ujian akhir jenjang. Tes istilahnya itu dulu kan ujian sekolah, sekarang tes sumatif akhir jenjang. Ini sebenarnya kan menjadi sebuah dilema ya. Wis poso, ujian gitu. Kemudian di dalam aturan dinas itu bahwa kelas 10, 11 pun harus masuk, tidak boleh libur. Nah, padahal ruangannya
dipakai untuk tes, gurunya harus mengawasi. Nah, dalam hal ini kan menjadi sebuah problem. Nah, dalam hal ini keputusan yang kami ambil dengan mempertimbangkan masukan, saran dari semua guru maupun struktural, maka saya barengke saja yang kelas 12 biarlah melakukan ujian, tetapi kelas 10-11 kita masukkan dengan kegiatan pesantren Ramadan. Terkait dengan ruangan yang kurang karena dipakai untuk kelas 12, maka kita gabung kelas 10 putri jadikan 1, kelas 10 putra jadikan 1, yang tadinya 4 tinggal 2 kelas. 11 putra jadikan 1, 11 putri jadikan 1, yang tadinya 4 juga menjadi 2 kelas. Sehingga dalam hal ini ujian tetap berjalan dengan baik, tenang, serius, berwibawa karena diawasi guru yang cukup, tenang. Kemudian kelas 10-11 juga tetap bisa belajar efektif walaupun materinya materi pesantren Ramadan, karena dilakukan di kelas, dikontrol oleh guru. Sehingga ini sebenarnya kan sama-sama penting sebenarnya. Mengajar kelas 10 ya penting, ujian juga penting, tetapi kita tidak mungkin kalau harus jalan bareng, maka solusinya semacam itu contohnya. Luar biasa nih. Mungkin ada satu refleksi dari apa yang tadi disampaikan Pak Tarno untuk mungkin hal-hal yang penting dalam sebuah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan ini tentunya atas dasar permasalahan. Ada masalah apa, terus kita harus mengambil keputusan. Nah, yang bisa garis bawahi adalah bahwa permasalahan itu ada yang sifatnya urgen, waktunya singkat, harus segera diselesaikan. Ada juga permasalahan yang sebenarnya itu sudah muncul gejalanya, agak lama gitu kan. Terus dari hari ke hari kok dirasa kurang baik, terus kita harus mengambil keputusan. Nah, secara umum dalam mengambil keputusan saya tetap mencermati permasalahan yang pertama. Mencermati itu bisa melihat, mendengarkan, mengamati dan gitu. Kemudian dari mencermati permasalahan itu, langkah berikutnya adalah harus ada komunikasi. Nah, komunikasi ini menjadi penting karena segala sesuatu masalah itu pasti awal penyelesaiannya dimulai dari adanya komunikasi. Setelah adanya komunikasi, maka kita tinggal pertimbangkan sebenarnya ini itu menyalahi aturan dinas maupun yayasan apa tidak, kan gitu kan. Artinya saya yakin ini kan kita mencari keputusan baik. Kemudian yang keempat baru mengarah kepada ini itu sebenarnya menguntungkan sekolah apa tidak, menguntungkan siswa apa tidak, berpihak kepada siswa ataukah tidak. Karena sesungguhnya kita itu kan sudah punya tupoksi bahwa kegiatan di sekolah memang umumnya selalu mengacu pada kepentingan siswa. Terima kasih Pak Tarno atas ini. Nanti video ini akan kita unggah di LMS kami. Nanti akan kita buat video dan nanti akan diberikan masukan oleh teman-teman sekitar Kota Semarang terkait hari ini, dan nanti akan kita analisis apakah ini sudah sesuai dengan model yang sudah kita atur seperti itu. Oke, terima kasih lengkapnya Pak Tarno. Oke, Pak. Waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses menjadi guru dan juga